di tahun 2019 itu kita mulai berbicara dengan partner, dengan government juga untuk ide gimana kalau bisa yang pemain lokal ini UMKM-nya juga bisa dibawa ke ekspor. Ya, saya Hermawan Kartajaya, Chairman dan Founder Marketplace Incorporated sejak 1990. Jadi kita 31 tahun sekarang. Dan pada saat ini saya mau berbincang dengan Mas Handika Wiguna, anak muda yang pinter, Executive Director at Shopee Indonesia. Dan lulusan NTU, graduated with first class honor under Accelerated Bachelor Program, ASEAN Scholarship, Electrical Electronic Engineering. Anak pinter ini. Aku sekolah Fakultas Teknik Elektro, ITS gak lulus. Karena sekolahnya paling angel. Nah, orang teknik elektro Handika, kalau belajar marketing gampang. Oh iya? Iya, kalau marketing belajar Elektro gak iso. Ya. Jadi di Shopee sejak 2016 ya, sampai sekarang. Iya. Kemudian Head of Operation, Head of Marketing, Director, sekarang Executive Director. Karirnya naik terus, orang pinter ini. Dulunya di Garena Group ya. Betul, di grupnya. Dan sekarang lagi bergerak untuk banyak kaitannya dengan saya. Makanya saya tampilkan di sini, karena saya sekarang incoming Chairman dari ICSB Global, International Council Small Business Global, urusan UKM. Small Business International Council-nya itu didirikan mulai tahun 55 di George Washington University. Ada chapter 85 negara seluruh dunia, dan sekarang ICSB itu punya event tiap tahun di UN, United Nations, tiap 27 Juni. Itu atas usul Indonesia bersama 6 negara lain tahun 2016. Zaman saya masih staf khusus KUKM, Kementerian KUKM. Saya bersama Pak Puspa Yoga mengusulkan bersama Argentina, Italia, Mesir, Korea, Amerika. Akhirnya disepakati oleh Majelis Umum. Sehingga sejak itu 27 Juni kita merayakan di sana. Cuma 2 tahun ini pandemi. Tapi tahun depan ada 27 Juni. Nah, saya sendiri, maaf loh, sudah 3 kali bicara di UN. Tiap bicara ini 7 menitan. Tapi saya sekarang incoming chairman, jadi Juli tahun depan saya akan menjadi chairman of the board, 12 orang gitu, otomatis. Dan sampai Juli 2023, saya akan mengakhiri masa jabatan saya untuk bikin ICSB Kongres di Bali. Nah, itu panggung besar selama seminggu di Bali, 300 orang dari 4 pilar kampus, yang pendirinya kan orang kampus, korporasi besar, government, sama coach. Nah, ini nanti akan datang ke Bali. Tapi saya nanti sebulan 1 sampai 31 Oktober di US untuk mempersiapkan ini semua, ya. Nah, jadi itu kenapa saya cerita panjang lebar mengenai ICSB, ini kaitannya. Kampus UMKM Shopee ekspor. Nah, Shopee siapa yang enggak tahu? Handika ini dapat champion dari kita. Karena tiap akhir tahun Desember biasanya kita punya Marketplace Conference 16 kali udah. Gede-gedean, 5.000 orang di Pacific Place. Semua ngejar-ngejar award yang kita umumkan tiap tahun. Ada kategori-kategorinya, juara umumnya salah satu. Nah, juara umum jadi juri lagi berikutnya. Jadi ini bukan Oscar yang dipilih oleh voter, tetapi dipilih oleh yang dulu. Supaya menjaga apa? Menjaga kualitas. Dan diperdebatkanlah Shopee ini apakah layak menang, karena tahun lalu memang kenaikannya luar biasa dibandingkan dengan nominasi yang lain untuk kategorinya gitu, platform-platform ini.
ada 12 platform atau berapa, otomotif siapa, ini siapa, salah satu jadi pemenang. Handika, Desember yang lalu saya baru ketemu, datang ke Marketplace, tapi tidak di ruangan ini, di ruangan di studio sana untuk menerima itu. Juaranya tahun lalu, Marketing of the Year kita nyebutnya Indonesia, itu dari Bio Farma. Dia juara farmasi, kemudian juara umum. Memang sistem kita begitu. Nah, tapi Shopee ini luar biasa ya, sesudah berprestasi di dalam perplatforman tahun lalu, aku nyebutnya perplatforman ya, supaya gampang. Sekarang bikin kampus UMKM Shopee Export. Kita seneng, kita ikut seneng. Jadi kita lihat dari jauh, wah ini bagus. Jawa Barat, Jawa Tengah, Solo, Mas Gibran, sebagainya pasti seneng. Dan ini yang harus dilingkan dengan ICSP, mumpung saya punya panggung. Iya toh? Iya. Bakal punya panggung setahun. Tidak dimanfaatkan untuk Shopee, ya rugi. Iya. Ya, dari multinasional yang penting untuk Indonesia. Iya. Ya. Oke, Andika, cerita dulu. Ide kampus UMKM Shopee Export itu kenapa? Kok Shopee susah-susah bikin gini? Ya mungkin dulu kita banyakkan menjualnya dalam negeri, ya kan? Jadi di tahun 2019 itu kita mulai berbicara dengan partner, dengan government juga untuk ide gimana kalau bisa yang pemain lokal ini UMKM-nya juga bisa dibawa ke ekspor. Nah, waktu 2019 itu dicoba, ternyata minatnya dari dalam negeri dan luar negeri itu juga kuat sekali gitu. Jadi karena kita lihat potensi itu, ya walaupun waktu itu masih dalam skala yang kecil, tapi growth-nya kenceng. Jadi di tahun 2020-2021 ini kita lihat bahwa ini bakal jadi salah satu kunci pengembangan lagi nih. Jadi bukan cuma dalam negeri tapi juga luar negeri. Jadi oleh karena itu kita di 2020-2021 bikin planning, bikin ide gimana cara kita bisa bawa lebih banyak lagi penjual ke luar negeri. Dan pas kita telusuri, memang kuncinya itu di sisi edukasi, pengetahuan, bagaimana caranya, masih cukup basic gitu. Jadi kita lihat dengan adanya kampus ekspor offline ini, kita benar-benar bisa membawa pendampingan yang lebih erat lagi gitu sama UMKM-UMKM. Dan khususnya kota-kota yang kita pilih, kota-kota yang memang kita tahu dari penjualan lokal, memang kota-kota ini itu kuat dari sisi produksi beberapa kategori yang kuat di luar juga gitu. Contohnya fashion muslim, contohnya beauty. Jadi kita coba taruh kampus-kampus di kota-kota ini terlebih dahulu. Gimana dengan kampus pendampingan ini mereka bisa lebih kuat lagi gitu, menjajaki pasar regional ya. Semoga pertama regional, nanti pasar global juga. Sekarang lebih jelas. Jadi kampusnya sudah ada berapa offline? Kita sekarang ada 3. Solo, Semarang, Bandung. Kita lagi diskusi buat yang keempat di Malang. Di Malang untuk Jawa Timur. Cocok ya. Karena ICSP Jawa Timur memang konsentrasinya di Malang. Jadi pas nanti bisa digerakkan. Tapi sebetulnya ICSP ini punya chapter di seluruh Indonesia. Iya. Jadi tinggal Shopee mau yang mana, we will support you. Kalau untuk ekspor, ya toh. Iya. Dan ekspor ini lagi diperlukan sekarang. Karena dengan pandemi ini, dunia ini kan agak mandek ya. Ekspor importnya yang tidak digital ya. Nah, platform-platform ini memang membantu sih. Membantu untuk memperlancar hambatan-hambatan yang ada di perdagangan internasional. Namanya perdagangan internasional ya ekspor ya import. Tapi kan selama ini ekspor kita itu cuma bahan mentah. Sawit, batu bara. Nah, kita memang harus membantu. Bagaimana UKM ini dipikir jangan gampang masuk platform terus kemudian terjadi. Dari pengalaman saya, tidak gampang. Karena masuk platform itu marketingnya prinsipnya sama, harus ada diferensiasi atau low cost atau segmen yang susah dimasukin orang, 3 itu kuncinya supaya tidak dimakan sama kompetitor. Betul.
Nah kalau masuk di online ujuk-ujuk, tidak diajari dulu, mati sebentar. Betul, kasihan loh, kasihan. Jadi semangat yang begitu besar sekarang dari UKM ini kita stabilkan. Kita betul-betul stabilize dan kita 31 tahun ini ada consultingnya, Mark+ Inc. itu consulting riset paling kuat lah se-Indonesia. 2 ada institutnya biasa melakukan pada korporasi, tapi sesudah ICSB kita memang punya pelatihan-pelatihan untuk UKM marketing, dan 1 lagi marketeers, media, MICE, event dan sebagainya. Kita sekarang sering dipakai untuk kementerian, untuk mana-mana, BRI, korporasi juga kalau bikin event di kita, diserahkan kita sudah cari audiensnya dan sebagainya. Jadi saya setuju offline karena saya sendiri guru 20 tahun di Saint Louis Surabaya. Jadi kalau cuma modal semangat tok orang jadi UKM bahaya. Karena dari pengalaman mungkin cuma 10% aja yang berhasil itu. Silicon Valley dibandingkan Jerman, aku ICSB dunia loh, aku tahu. Yang sekarang buka UKM di Silicon Valley, platform kebanyakan yang sana produksi Jerman. 5 tahun lagi, yang ini tinggal 10, yang sana 80 masih hidup. Karena betul-betul real production. Nah UKM ini, marketing itu kan 3. Brand, produk, customer. Bisa bikin produk. Tapi cari customernya di mana? Karena bersaing langsung kan. Apalagi di online persaingannya sak jagat kerat dari luar negeri. Kalau mati ya mati duluan. Nah brandnya ini tidak bisa. Karena brand itu bukan tempelan kepada sebuah produk, tapi brand itu adalah the spirit. Apakah yang begitu-begituan itu masuk di dalam kurikulum? Ya, betul. Jadi itu bisa dibilang dibagi 2 kurikulumnya ya. Satu yang basic, satu yang advance. Kita kalau masuk ke masalah branding, masuk ke masalah ya seluruhnya dari branding lah ya, dari sisi logo, packaging, experience yang didapetin pas beli barang itu masuk ke yang lebih advance-nya kita bilangnya. Ya jadi pendidikannya awal-awal sih gimana cara masuk pasarnya, menjajaki pasarnya, buka tokonya, taruh barangnya dulu yang udah jadi di sana. Lalu kalau udah basicnya udah ada di sana, minatnya udah datang secara organik, mereka bakal masuk ke kelas yang lebih advance itu bagaimana cara scale up-nya gitu dari 1 ke 100 gitu kan. Itu termasuk dari sisi marketing branding sama juga dari sisi operasional karena operational management gudang yang lebih besar juga mempengaruhi kualitas daya bisa dibilang quality of service-nya ya. Karena kan semuanya dari sisi pengiriman tepat waktu, dari sisi ketepatan barang yang dikirim. Jadi itu kita bisa pecah jadi 2 gitu, basic sama advance. Dan kita juga setuju banget buat masuk ke platform online itu kan membuka pasar. Gimana cara bersaing di pasar itu, makanya perlu dilatih, dibimbing supaya bisa lebih kuat. Pasarnya samudra. Kalau biasanya cuma kolam kecil, kolam anak-anak dimasukkan samudra, habis. Betul nggak? Kalau tanpa persiapan. Pada saat kampanye gitu salah satu yang paling tinggi. Gitu. Jadi mereka berkembang terus, sekarang mereka go internasional.